Silakan Kak Daniel, silakan. Ayo semangat. Boleh. Tahu yang ada bulan. Jangan aja Pak. Silakan Kak. Jelasin apa yang Kakak tulis. Tinggal komen tuh ya. Tafsir tahu belum selesai, Pak. Kak Daniel, sebenarnya Pakai mic ya, Kak? ada. Boleh, mau pakai mic boleh. Kalau ini video kan. Suka kan. Tes. Saya kira bantu apa dulu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya. Ya Pak Ali semangat. Iya. Di sini elaborasi gaya mengajar. Saya mengambil tentang gaya penemuan terbimbing. Temuan terbimbing. Nah, jadi temuan terbimbing ini adalah bagaimana cara kita mengajar, kita memberi kebebasan dulu kepada anak sesuai dengan pengetahuan dan bakat-bakat mereka juga. Jadi anak itu ada pengalaman dia, misalnya seperti menendang bola, mereka menendang bola ya sesuai dengan kemauan mereka dulu. Nanti setelah selesai mereka melaksanakan gerakan baik itu melempar atau menendang sesuai dengan materi, lalu kita arahkan ini loh cara menendang yang baik, begini loh cara melempar yang baik. Nah, jadi mereka itu melempar tuh ada yang asal melempar sembarangan, asal menendang sembarangan, ada yang pakai kaki, ada yang pakai tumit belakang. Ya, jadi dalam pembelajaran penemuan terbimbing ini anak menemukan dulu apa itu yang mereka ingin capai. Nanti kita misalnya kasih bola, ya bola. Macam main body, mereka nggak tahu passing atas passing bawah. Pasti ada yang main lempar, ada yang main lempar ke atas pakai kedua tangan atau pakai satu tangan. Jadi biarkan saja mereka main dulu sesuai dengan terutama untuk anak kelas bawah lah. Biarkan dulu mereka bergembira bermain. Setelah selesai baru kita bimbing mereka bahwa passing atas itu caranya tangannya harus disatukan dengan gaya yang benar sesuai dengan latihan dalam pembelajaran tersebut. Mungkin bisa aja Kak dari saya. Oke, terima kasih Kak Daniel ya. Oke, penemuan terbimbing ya. Jadi peserta didik disuruh terlebih dahulu mencari ya, menemukan sendiri ya. Kemudian guru membantu untuk mengarahkan ya, atau membimbing ya. Nanti kalau ada yang salah bisa dikoreksi begitu ya. Yang dari Kak Daniel. Oke, baik. Terima kasih Kak Daniel sudah membagi apa yang Kak Daniel dapatkan ya dalam menelaah ya, melihat membaca dari modul yang sudah ditugaskan. Kita pilih lagi kakak-kakak yang berikutnya. Kita mulai. Siapa lagi nih yang paling beruntung? Tadi Kak Daniel sudah. Tambah nilai Kak. Tambah nilai Kak Suprul. Silakan Kak Suprul. Ya saya katakan lah Mas Rena. Nanti kalau teman-temannya maju kakak-kakak boleh diabadikan ya, supaya untuk laporan dia sendiri ya upload gitu. Tadi aku dipoto nak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil kesimpulan yang saya baca dari modul ini dalam hal gaya mengajar, tentu semua teman-teman mempunyai pengalaman-pengalaman sendiri dan tentu teman-teman semua pernah melaksanakan dari ke 8 atau ke 9 dulu ke sampai lupa A B C D E F G H I J K. Ada 11 gaya mengajar. Jadi menurut saya gaya mengajar itu bisa kita tentukan sesuai kebutuhan kita atau kebutuhan peserta didik dan bisa ditentukan sesuai aset yang kita miliki di sekolah masing-masing. Contohnya ketika saya mengajar anak kelas 1, tentu gaya komando yang tetap saya akan ambil. Di situ kita akan mengajar kelas atas, kelas 6 mungkin kita bisa menggunakan gaya mengajar umpan balik, terus latihan juga bisa. Misalkan gaya latihan kita ambil tujuannya untuk mereka mempersiapkan lomba O2SN atau apa, bisa kita gunakan untuk metode gaya mengajar latihan. Terus kalau umpan balik misalkan melatih anak untuk berpikir kritis. Misal kalau anak kelas 6 misalkan kurang berpikir kritis,
maka kita bisa menggunakan gaya umpan balik. Misalkan contohnya kita berhadapan dengan murid, kalau seperti Kak Emawati tadi star jongkok. Jadi satu anak mengamati teman yang lainnya apakah kualitas star jongkoknya itu sudah baik atau belum. Jadi anak mengomentari, oh si Anu sudah bagus Pak, sudah benar, jarak kakinya, jarak apa sudah benar. Ketika anak ada kesalahan, jadi melatih anak untuk mengoreksi seperti yang kemarin, permainan seperti kemarin yang kita laksanakan kemarin seperti itu. Oh gerakannya yang benar seperti ini Pak. Nah, jadi meningkatkan berpikir kritis anak. Jadi dalam menentukan gaya mengajar menurut saya sesuai kebutuhan atau tujuan yang akan kita tentukan. Oke, terima kasih Kak Suprul. Terima kasih. Baik, jadi kita sebagai guru ya, kita harus bisa melihat peserta didik juga begitu ya. Bagaimana peserta didik kita sehingga kita bisa mempersiapkan diri memilih gaya mengajar apa begitu ya, tergantung dari karakteristik peserta didik begitu ya. Kita harus pertimbangkan juga dalam kita mengatur ya atau memilih gaya mengajar. Tadi Kak Suprul mencoba membandingkan gimana kita mengajar anak kelas 1 sama kelas 6 begitu ya. Itu kan karakteristiknya berbeda begitu ya. Jadi memang kita harus memilih gaya mengajar yang sesuai ya untuk karakteristik peserta didik. Baik, terima kasih Kak Suprul. Kita akan lanjut ke kakak-kakak, kita pilih lagi. Berikutnya siapa yang beruntung? Nah, Yonas. Nggak tahu lagi, nggak tahu. Coba aja, coba. Wis, mantap. Coba kan? Dua kali lah, Nggak apa sering-sering nggak apa. Latih diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perhatian ini saya nih ya. Memperkenalkan lagi saya Yonas nih. Jelas loh Yonas Kesumagana. Saya di sini Ayo, tepuk tangan. Kasih semangat. Kasih semangat, kasih semangat. kampung lo. Yang saya ambil ini adalah gaya mengajar berpusat pada guru. Pasti banyak lah. Di antara kawan-kawan mungkin ini yang ngambil ini juga nih. Ya. Sebagian juga saya juga ngambil ini, siapa juga. Oke. Saya ini mengapa mengambil berpusat pada guru? Saya ini kan mengajar di SD, mungkin ini sangat berperan penting bagi anak SD lah mungkin ya. Tapi kalau SMP atau SMA diterapkan juga mungkin gimana ya istilahnya bisa dilepaskan bisa. Gitu. Kalau SD ini kan tidak mungkin. Kalau kita tidak kontrol, kalau kita tidak mempunyai istilahnya kewibawaan guru. Anak-anak SD susah diatur, saulayau, nggak tahu gitu. Ya kan, itu bahasa asli Kalongnya, saulayau. Saulayau, kemana entah, itu ya. Oke. Jeda. Saulayau, oke. Jadi dalam gaya ini guru memiliki peran yang sangat dominan dan mengandalkan seluruh proses pembelajaran ya. Jadi guru memberikan instruksi dan peserta didik diharapkan untuk mengikuti perintahnya dengan cermat. Itu kalau anak SD mudah. Kalau kita tegas dia takut. Tuh lihat. Kalau anak SMP, SMA tidak terlalu lah, mungkin masih bisa lah ya diatur. Mudah kita ngaturnya pakai SMA gitu ya. Mungkin yang bisa dirasakan oleh kakak yang ngajar SMA mungkin begitu lah dia. Nah, mungkin itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
Kak Yonas ya. Jadi Kak Yonas memilih pembelajaran berpusat pada guru ya, karena dia merasa bahwa karakteristik ya, anak SD itu memang cocok menggunakan komando demonstrasinya. Komando begitu ya, karena karakteristiknya mungkin lebih mudah begitu ya diatur ya, sulit diatur kata Kak Yonas. Itu karena dia punya pengalaman di SD mungkin. Tapi mungkin masing-masing guru pasti punya pendapat yang berbeda ketika kita berbicara tentang bagaimana kita mengatur peserta didik gitu ya. Anak SMA pun sulit juga diatur sebenarnya gitu ya. Karena mungkin dia merasa lebih tahu, bisa juga gitu ya, sehingga sulit diatur. Anak SMA, SMP juga mungkin kenakalannya juga bisa ekstrim juga gitu ya. Nah, jadi memang kita sebagai guru itu harus bisa mengenali dulu peserta didik kita gitu ya. Baru kita menentukan, tadi sama dengan dijelaskan sama Kak Supri, baru kita menentukan gaya mengajar apa gitu ya. Oke, terima kasih Kak Yonas. Selanjutnya kita pilih satu lagi. Ini jarang ngomong. Jarang ngomong. Penutup. Ya, ini silakan. Ya, Kamu harus kenal, tidak bisa enggak. Enggak hati gua enggak. Ditiupnya ya. Berarti kita tambah satu lagi. Oke, Belum kopi break nih, sebelum kopi break satu lagi lah. Ibu pokoknya. Langsung saja. Keyword. Setuju, Tata setuju bang. Anak mayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita Pagi. semua. Halo. Hai. Hai. Halo. Terima kasih sudah Love you. merespon. Iya. Baik. Di sini saya akan berbagi yaitu mengenai elaborasi gaya mengajar, di mana lumayan banyak halamannya, itu dari halaman 62 sampai 72, yaitu sekitar 10 halaman ya. Berkat bantuan Kak Supro dan rekan-rekan ya, saya tadi ngopi bentar. Oke, baik, di sini saya akan mencoba ya jatuh ya untuk elaborasinya yang saya dapatkan ini. Yang pertama, kita bisa mengenal aksioma ya, anatomi dari gaya apapun. Yang kedua, yang ketiga pembuat keputusan. Yang keempat, spektrum ya. Yang kelima, kelompok kognitif. Yang keenam, efek pengembangan ya, yang dimana semuanya itu dikemukakan oleh Muska Moston. Selanjutnya kita ada beberapa gaya mengajar ya, yaitu gaya komando yang rekan-rekan sudah sebutkan ya. Yang kedua itu ada gaya latihan, kalau tidak salah, periksa ya Kak ya. Selanjutnya gaya periksa diri. Selanjutnya berbalasan. Selanjutnya gaya inklusif. Selanjutnya temuan terbimbing. Selanjutnya ada gaya pemecahan masalah. Yang terakhir inisiatif siswa. Dari A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. K. L tidak ada. Baik, di sini fokus yaitu mengenai gaya pemecahan masalah atau problem based learning. Kalau salah bahasanya mohon dimaafkan. Baik, untuk di PBL ini ya, kita sebagai guru ya sebenarnya bisa diterapkan dari SD, SMP maupun SMA. Tapi disesuaikan dengan materinya juga ya. Jangan materinya yang mudah kita bikin sulit ya. Kalau yang mudah ya bagus kita pakai gaya komando seperti Kak Sem tadi ya, Pak Yonas ya, bilang boleh. Tapi kan gaya komando ini kan harus kita variasikan juga. Betul yang kata Kak Asep tadi ya, bagaimana setiap kegiatan dari pendahuluan, inti dan penutup itu kan harus mempunyai gaya berbeda-beda. Untuk PBL ya, langkah kita sebagai guru
ada 6 langkah yang harus kita terapkan ya. Yang pertama yaitu kita harus tahu dulu identifikasi masalah. Jadi ada masalah, kita identifikasi dulu satu persatu ya. Setelah identifikasi masalah, selanjutnya kita sebagai guru ya, kita timbulkan pertanyaan. Kalau bisa pertanyaannya itu menggunakan kata apa, bagaimana, dan seberapa. Jadi mereka itu bisa berpikir kritis ya, apa, bagaimana, dan seberapa. Kadang-kadang kita pertanyaannya mentok ya. Misalnya sebutkan dan jelaskan. Kalau murid menyebutkan berarti sudah benar kan? Walaupun tidak tertulis, kan disuruh disebutkan. Jadi konsepnya kita rubah menggunakan kalimat pertanyaan yaitu apa, bagaimana, dan seberapa. Selanjutnya yaitu kita langkah yang ketiga yaitu melakukan penelitian dan analisis ya. Untuk penelitian analisis itu kita bisa memberikan suatu video pembelajaran ya. Misalnya contoh gerak push up ya. Di situ ditelitilah push up yang benar itu seperti apa, yang salah seperti apa. Dilihat gerakan tangannya itu seperti apa, menakuknya seperti apa, tangannya apakah pada saat push up itu badannya harus rebahan di lantai atau tidak. Selanjutnya yaitu kita harus mengembangkan solusi dari masalah yang ada. Ya. Jadi ya masalah yang ada itu kita harus kembangkan ya untuk mencari solusinya. Selanjutnya setelah langkah pertama, kedua, ketiga, keempat didapat ya, kita berikan kebebasan kepada peserta didik atau murid untuk mempresentasikan ya hasil yang telah mereka yang pertama analisis ya. Selanjutnya setelah semua langkah telah ditentukan ya, yang pertama identifikasi, yang kedua timbulkan pertanyaan, yang ketiga penelitian analisis, yang keempat pengembangan solusi, yang kelima presentasi, kita tahap akhir ya, yaitu evaluasi ya. Setelah semua sudah berurutan ya, kita harus melakukan evaluasi, dan terakhir kita seperti biasa setiap akhir kegiatan kita harus melakukan refleksi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Alif ya sudah menjelaskan ya secara detail ya apa yang harus kita perhatikan ketika kita memilih gaya mengajar ya. Baik kakak-kakak, kita akan lanjut ya. Makin kuat. Iya, makin kuat. Nah ini spektrum teaching style ya kakak.